Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat Natal bagi kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita. Pada Natal hari ini, terambil dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Salam, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada suatu kisah pada tahun 1946 di mana Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang merupakan raja di daerah Yogyakarta bercerita tentang kisah dari Hamengkubuwono yang ke-9 di mana suatu ketika Sri Sultan Hamengkubuwono mengendara jeep sendirian. Lalu ketika di dalam perjalanan ada seorang wanita pedagang beras menghentikan jeep atau mobil yang dibawa oleh Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut untuk menumpang ke Pasar Keranggan. Setelah sampainya di Pasar Keranggan, wanita tersebut, pedagang beras tersebut, meminta kepada sang sopir yang adalah Sri Sultan Hamengkubuwono untuk menurunkan semua dagangannya. Setelah selesai dan bersiap untuk membayar jasa atau membayar ongkos, dengan halus si sang sopir menolak pemberiannya itu. Lalu dengan nada tinggi ataupun dengan emosi, wanita pedagang beras tadi mengatakan kepada sang sopir, "Apakah uang yang kuberikan itu kurang bagimu?" Lalu tanpa berkata apapun, sang sopir berlalu meninggalkan wanita pedagang beras tersebut. Begitu sang sopir meninggalkan pedagang beras tersebut, lalu seorang polisi mendatangi ataupun menghampiri wanita pedagang beras tersebut. Dan polisi tersebut bertanya kepada pedagang beras tersebut, "Apakah Mbak Nyu tahu siapa sopir tadi?" tanya polisi. Lalu dengan nada emosi, pedagang beras tersebut menjawab, "Sopir ya sopir, habis perkara. Saya tidak perlu tahu siapa namanya, saya tidak perlu tahu siapa sopir itu. Memang sopir yang satu ini agak aneh.
Itu jawab wanita tersebut dengan nada emosinya. Dia mengatakan sopir itu aneh karena tidak mau menerima bayarannya, sehingga dia emosi dan dia mengatakan, sopir ya sopir, saya tidak perlu tahu namanya. Lalu polisi tersebut mengatakan, ya udah, kalau Mbak Yu belum tahu, aku akan kasih tahu. Sopir tadi yang ibu tumpangi itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang adalah raja di Yogyakarta ini. Itu jawab polisi tersebut kepada sang ibu tersebut. Mendengar siapa yang menjadi sopir tersebut, yang adalah seorang raja di kerajaan Yogyakarta, lalu si ibu tersebut pingsan setelah mengetahui bahwa sopir yang dia marahi itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sopir yang menolak menerima ongkos atau imbalan yang membantu dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada Natal ini diterangkan kepada kita, disampaikan kepada kita bahwa Tuhan telah turun ke dunia sebagai manusia, yaitu sebagai terang, yaitu di dalam hidup Yesus Kristus. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk menebus dosa manusia dan untuk membawa terang ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan tersebut. Dikatakan Bapak Ibu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah firman yang dimaksud, yang adalah Allah, itu adalah Yesus Kristus sendiri, yang dimana Allah turun ke dunia di dalam diri Yesus Kristus sebagai penebus, sebagai Mesias, juru selamat bagi umat manusia. Dan itulah yang kita rayakan pada hari ini, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu, di sini Yohanes lebih memilih untuk menjelaskan kemesiasan ataupun juru selamat, yaitu Yesus Kristus, itu adalah 100% Allah. Dia tidak menjelaskan bahwa Yesus tersebut lahir dari keturunan Daud, tetapi dia langsung berkata bahwa firman tersebut telah menjadi daging, Allah telah menjadi manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di sini Yohanes mengatakan bahwa kedatangan Mesias tersebut, kedatangan juru selamat tersebut, yaitu untuk menerangi kehidupan manusia yang sudah dipenuhi oleh dosa, yang dimana manusia tersebut tidak dapat lagi membebaskan dirinya, tidak tahu lagi mencari jalan keluar dari keberdosaannya, sehingga Tuhan sendirilah yang berinisiatif untuk menebus dosa umat manusia. Dan dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Kegelapan itu, yaitu juru selamat, yaitu Mesias Yesus Kristus, tidak dapat dikuasai oleh dunia ini, tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Dan di sini juga Yohanes mengatakan bahwa sebelum hadirnya terang tersebut, sebelum hadirnya juru selamat, yaitu Mesias Yesus Kristus, terlebih dahulu dikatakan bahwa datangnya seorang utusan Allah, yang dimana namanya Yohanes, yang terlebih dahulu mempersiapkan jalan bagi Mesias tersebut. Tapi bukan dia terang tersebut, bukan Yohanes yang menjadi terang ke tengah-tengah dunia ini, tetapi akan datang setelah Yohanes. Jadi dari sini Bapak Ibu, sungguh sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan terang tersebut, yang dimaksud dengan firman tersebut adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kita mengetahui bahwa sebelum kelahiran Yesus juga ke dunia, terlebih dahulu Yohanes lahir,
Lalu di sungai Yordan, dia berseru memanggil semua orang supaya dibaptis dan mau bertobat. Itulah untuk menyambut kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat tersebut. Dan di sana dia mengatakan bahwa akan datangnya yang lebih kuat daripada aku, dan dia akan membaptis di dalam Roh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan kita juga Natal hari ini kita diingatkan, disampaikan kepada kita bahwa Yesus sudah ada sejak dunia ini diciptakan. Ini menandakan atau memperkenalkan kepada kita bahwa Yesus tersebut 100% Allah. Dikatakan Bapak Ibu bahwa ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia ini tidak mengenal bahwa Yesus yang adalah Juru Selamat, bahwa Yesus yang adalah Mesias, penyelamat bagi umat manusia. Jangan, kalau kita tidak mengenal seseorang tersebut, bagaimana kita untuk dapat mengasihi dia? Bagaimana kita untuk dapat mempercayai dia? Ya kan? Tapi di sini Yohanes mengajak kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu. Mari kita terima terang yang dibawa Yesus Kristus. Dan sebagai orang percaya, mari kita mengenal dia bahwa dialah terang yang sesungguhnya. Sehingga setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan dan akan diberikan kuasa yang daripada Tuhan. Jadi di sini dapat kita lihat Bapak Ibu, di dalam hidup kita, sesungguhnya Yesus juga mengetahui apa yang dialami oleh manusia tersebut. Karena apa? Yesus yang adalah Allah telah turun ke dunia, berarti dia hidup sebagaimana manusia layaknya. Sebagaimana layaknya manusia. Sebagaimana kehidupan manusia. Seperti biasa yang bekerja. Dia juga mengalami tersebut. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan itu empati dan simpati kepada manusia. Ya. Dan di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa apapun yang kamu alami saat ini, pergumulan hidup yang kita alami, itu juga pernah dihadapi oleh Yesus di dalam pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga hal itulah membuat kita tidak takut lagi datang kepadanya. Sehingga apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, datanglah kepadanya karena dia juga mengetahui apa yang kamu hadapi. Sehingga Tuhanlah yang akan memberikan kuasa, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mengalami penderitaan, bagi setiap orang yang mengalami pergumulan hidup. Dia akan memberikan kekuatan, dia akan menolongmu di dalam setiap pergumulan hidupmu. Firman itu telah menjadi daging, dia telah menjadi manusia, berarti Allah sendiri hidup di tengah-tengah manusia dan tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kita dapat melihat bahwa di dalam inkarnasi Allah sebagai Yesus Kristus, kita dapat melihat bahwa pikiran Tuhan tidak dapat dilampaui oleh pikiran manusia. Pikiran Tuhan tidak dapat dilampaui oleh pikiran manusia. Jikalau kita berkata bagaimana mungkin Allah datang dari surga bersama dengan manusia sebagai Yesus Kristus. Itu pikiran kita. Tetapi pikiran kita tidak dapat melampaui pikiran Tuhan. Hanya di dalam roh lah. Hanya di dalam roh kebenaran yang ada di dalam hati kita. Di dalam iman kita. Itulah yang menjawab bahwa Tuhan itu selalu ada dimanapun tempatnya. Tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Kita tidak dapat membatasi Tuhan. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana. Tidak. Tetapi dia tidak dapat dibatasi
oleh ruang dan waktu, karena dia juga adalah roh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Natal pada saat hari ini, kita diajak untuk kita semakin mengenal Dia lagi. Kita semakin mengenal Yesus Kristus yang adalah Mesias. Kita mengenal Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah turun ke dunia ini menjadi daging, menjadi manusia yang bertujuan membawa terang di dalam kegelapan, supaya semua orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua orang yang ada di dunia ini beroleh terang yang dibawa oleh Yesus Kristus. Terimalah terang yang telah dibawa Yesus Kristus dan tetap imani bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan dan Dialah juru selamat bagi hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengenal Dia. Jangan sampai seperti ibu pedagang beras tadi, karena dia tidak mengenal Raja atau Sri Sultan Hamengkubuwono, sehingga dia pingsan. Kita sebagai orang yang percaya, kita diajak untuk lebih mengenal Dia lagi. Bagaimana kita dapat mengenal Dia? Mari kita terima Dia di dalam hidup kita. Kita terima Dia di dalam hati kita. Kelahiran Yesus yang kita rayakan pada hari ini mengajak kita bahwa Yesus telah datang ke dunia dan telah lahir di dalam hati kita. Mari kita terima Dia. Mari kita sambut Yesus Kristus sebagai Mesias, Juru Selamat bagi kita yang menebus dosa-dosa kita. Kristus adalah firman Allah yang kekal. Hari ini, esok, dan sampai Maranatha, Kristus itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada Natal hari ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa firman tersebut telah menjadi daging dan bersama-sama dengan kami memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kuatkan kami Bapa untuk selalu mengimani Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam, selamat Natal bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.